Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Berjua kembali kita di bulan Ramadan ini saat kita berbuka puasa ya. Kebetulan kita di Purbalingga ini ya, di Purbalingga sambil berbuka puasa ini. Nah, tentu saja malah pada kesempatan kali ini saat kita bersama Mas Sokro berbuka puasa, ingin rasanya saya mengaitkan saat bulan puasa ini dengan falsafah Jawa atau paling tidak paribasan Jawa gitu ya. Yang mana dalam kaitan budaya Jawa kita mengenal ada 3 hal yang kita laksanakan. Kalau Jawa kuno ini ya. Kalau tidak salah ini mohon maaf, kalau salah karena saya bukan siapa-siapa, masyarakat rakyat jelata biasa, Mas Sokro pun juga bukan siapa-siapa ya. Itu ada tiga menjelang bulan puasa ini. Yang pertama nyadran, ya kan. Yang kedua padusan, yang ketiga baru menjalankan puasa gitu ya. Puasa dalam artian tirakatan dalam arti luas, tirakat dalam arti luas artinya mengurangi segala sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu gitu ya. Nah, kaitan antara budaya Jawa dengan bulan Ramadan ini gimana, Mas Sokro? Jadi gini ya, di Jawa itu kan ada pepatah yang mengatakan ngelmu kudu kanthi laku. Ya, artinya ilmu atau pengetahuan atau keahlian sesuatu harus didasari oleh laku-laku itu perbuatan. Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan dalam budaya Jawa sebetulnya ada sinkronisasi. Artinya gini, di surat Al-Baqarah 183 itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, disuruhkan di situ wahai ya ayyuhalladzina amanu. Jadi itu puasa itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu semua orang. Semua orang ya. Ya ayyuhalladzina amanu ini khusus orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman tidak mungkin mau puasa. Apa sih? Mau ngapa ya? Ngapa sih puasa? Apa sih bedanya kan? Seperti halnya dalam filosofi Jawa, ilmu itu kudu kanthi laku. Bagaimana kita akan mendapatkan suatu ilmu atau baik itu ilmu pengetahuan, ilmu spiritual, ilmu kebatinan, ilmu yang lain itu harus melalui sarana laku itu perbuatan. Di dalam Jawa juga ada puasanya beda dengan puasa Ramadan. Ada puasa Ramadan, ada puasa Senin Kemis juga ada, itu kan ya. Bahkan ada puasa yang ada di pasar tempon lah pakai kliwon itu misalnya jam 40 misalnya rebopon Kemis pagi jam kliwon itu 40 puasa 3 hari sama dengan 40 hari setara dengan 40 hari itu dalam budaya Jawa kan itu. Nah, intinya gini Mas Tony. Jadi segala perbuatan itu harus didasari oleh ilmu yang bermanfaat. Artinya begini Mas Tony. Kalau ilmu itu tanpa laku, tanpa perbuatan yang baik, ya hasilnya tidak ada manfaatnya. Meskipun katakanlah walaupun ilmunya tinggi contohnya sekarang Mas, sekarang yang lagi ini betapa banyak sekarang pejabat-pejabat yang kena korupsi yang bergerak titelnya profesor, doktor, ya kan, insinyur misalkan ini percuma lah ya. Mau apa? Hanya menyengsarakan orang lain, dirinya sendiri yang dan kalau dikaitkan dengan ngelmu kudu dilakoni kanthi laku ya. Kanthi laku. Ya, artinya
kalau ilmu kita tinggi, semakin tinggi mestinya semakin seperti padi ya. Padi. Ya semakin merunduk kayak gini, semakin bagus. Iya. Nah, ini yang membuat dikaitkan dengan falsafah Jawa itu kalau dalam hal puasa ini, kalau orang Jawa kuno zaman dulu itu diselaraskan dengan, kalau tidak salah, ini lagi-lagi kalau tidak salah, mohon maaf kalau tidak salah karena saya bukan siapa-siapa ya kan, bukan ahlinya, bukan apa. Nah, itu dikaitkan dengan cerita wayang itu ya, wayang Arjuna Wiwaha. Lah, itu dimana untuk mendapatkan suatu ilmu yang betul-betul dikuasai itu harus melalui berbagai macam cobaan, ya kan, termasuk di bulan puasa ini kan sebetulnya kita diuji oleh Yang Maha Kuasa. Awas candra di mukanya, orang Islam kan gitu ya, mengurangi hawa nafsu, mengurangi kejengkelan, iri, dengki dan sebagainya. Nah ini kita selama bulan puasa ini kita lihat nanti di sosmed ini masih ada orang yang menghardik, mencaci maki dan sebagainya, masih ada pada anggar Asiana ya kebangetan. Kan ada di sini Mas. Akan sia-sialah mereka yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar tok ya. Karena Pak, mereka tidak bisa menutup hawa nafsunya. Ya. Puasa itu kan sebetulnya menutup hawa nafsu. Emosi, emosinya, segala sesuatu. Matanya nggak boleh melihat yang bukan yang membatalkan puasa lah ya. Banyak sekali hal-hal ini memang sangat berat. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi mengelola ini, memanage hawa nafsu kita. Nah, ini kawah ini selama awas candra di mukanya itu selama 1 bulan. Ini kan semacam training center nih. Nah setelah itu sebulan ini aplikasi ini nanti bagaimana? Kalau dia berhasil menjadi la'alakum tattaqun orang yang beriman, tentunya tentunya kita akan menjadi tadi ilmu padi semakin merunduk. Ya. Mas ya. Nah, betul. Nah, kayak iya, kalau di cerita Kejawa kuno itu dikaitkan dengan cerita Arjuna Wiwaha itu kan. Saat menuntut ilmu si Arjuna itu kan berbagai macam cobaan itu ya, godaan, cobaan dan sebagainya. Kalau dia tidak lulus, ya buat apa punya ilmu tinggi kan gitu. Artinya digoda dengan wanita, para bidadari, kemudian dengan harta dan lain sebagainya kan. Nah ini selama bulan puasa ini rasa-rasa itu bisa enggak? Ini khususnya para pengamat, para komentator ini bisa enggak menahan hawa nafsu yang seperti itu? Nah, sekarang bagaimana Mas Cokro kalau dikaitkan dengan ke arah Topo Broto katakanlah, kalau orang Jawa dulu ngelakoni Topo Broto, ini dikaitkan dengan puasa sebetulnya hampir sama atau bagaimana ini Mas? Gini ya. Jadi kalau sebetulnya kalau di dalam ini aliran Jawa ya, aliran kejawen itu kan memang sejak dari dulu itu senang Topo Broto, senang mengendalikan hawa nafsu ya. Bahkan kalau Nabi Muhammad dulu itu kan mendapat wahyu di Gua Hira. Ya, di Gua Hira, ya betul. Nah ini kita orang-orang kita dulu leluhur kita sudah lama, sudah dari dulu mencari di gua bertapa, di bersemedi di gua dan mencari ketenangan jiwa sesuai dengan kepercayaan pada saat itu. Jadi ini memang pengendalian jiwa itu melalui media yang macam-macam termasuk salah satu itu menyepi di dalam gua. Hening kan nggak ada siapa-siapa, dia bertapa. Kalau orang Islam kan bertafakur kepada Yang Maha Kuasa, pada Allah SWT. Nah kalau orang dulu sebelum Islam masuk orang Jawa ini kita Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal lah. Cuma sekarang kalau mohon maaf ya, saya misalkan orang Islam nih, saya ngelakoni cara ini, apa tuntunannya
Kan gitu. Iya. Hadisan apa ora, Nah. anak tuntunannya ora. Padahal Rasulullah sendiri mendapat wahyu itu dari Gua Hira. Iya. Seperti halnya cerita kejawen dulu itu Iya. yang saya cerita itu, Arjuna Wiwaha juga mendapatkan wangsitnya itu di Indragila. Iya. Nah ini kan Indragila. apa namanya, Gua Hira dengan Indragila kan Iya. wah mendekati persamaan Iya, itu ya. Iya. Ya, karena apa sebetulnya? Kalau dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu, Ya. karena itu dulu Sunan Kalijogo masih menggunakan adat, tidak menggunakan kekerasan, sehingga dipakailah alat untuk berdakwah itu wayang. Iya. Yang sebenarnya intisarinya diambil dari Quran. Iya dari. Contohnya, sopo sing bisa nampani wahyu, anu apa nih wahyu syahadatain itu loh. Jadi artinya gini, Kanjeng Sunan mengatakan Wahyu kasampurnaning bukan urip gitu ya. anu gini, saya agak lupa sebentar. Saya jadi gini manungsa. Ya, intinya gimana ya? Iya. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi gini, Mendekatkan diri katakanlah kepada yang maha kuasa gitu ya. intinya gini loh, bahwa itu ternyata wahyu itu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ini wahyu yang namanya apa sih? Aku agak lupa ini malah. Jadi Ya. intinya Intinya baik. intinya gini. Jadi siapa yang bisa memegang wahyu itu syahadaten, makanya ada sekatenan di Jogja, di Solo dulu. Orang mau masuk ke masjid itu kan waktu itu masih banyak orang-orang Hindu sama Buddha. Iya. Lah kita kayak sekarang kita ngadain festival lah gitu loh. Lah itu festival itu Kanjeng Sunan tuh ngadakan di festival kayak semacam tontonan, kalau sekarang ya undar kayak gitu loh. Dan ada gamelan kan. Ada gamelan, lah itu yang mau masuk situ harus cuci tangan, kaki dulu, ya wudhu itu. Ya. Terus baca syahadat, maka terkenal syahadaten. Iya. Itulah. Tanpa disadari, pelan-pelan dia masuk tanpa melalui kekerasan, sehingga Iya. sehingga Pak, sampai sekarang pun kita menikmati ada Borobudur, ada Prambanan, Iya. ya, Iya, ada betul. penataran, tadi-tadian tidak dihancurkan. Coba kalau Kanjeng Sunan itu dulu sangat keras, wah itu apa musyrik itu hancurkan. Oh ya, orang tadi. Nah ini dikaitkan dengan tadi itu apa namanya, kalau tadi masuk masjid harus suci, syahadat dan sebagainya. Itu kalau tadi orang Jawa kuna kan itu tadi ada sadran dulu, nyadran. Oh, inget nih. Sopo sing nyekel jimat Kalimusodo bakal selamat dunia akhirat. Nah, itu. Jimat Kalimusodo itu kan artinya itu jimat kalimat syahadat. Syahadat, iya. Itu selamat dunia akhirat. nanti dijabarkan dalam cerita pewayangan itu saat Puntadewa Mukso. Oh, iya. Nah, itu dijabarkan oleh para wali songo. Iya. Apa itu jimat Kalimosodo itu? Iya, Nah, iya. kalau tadi saya menyampaikan tentang nyadran, kemudian nyadran itu kan agar kita selalu mengingat pada leluhur. Iya. Leluhur. Yang kedua, bahwa kita juga memaslahkan leluhur kita dan diri kita kepada yang maha kuasa. Kemudian padusan itu kayak tadi sebelum itu apa namanya, wudu, mensucikan diri. Nah, padusan di kuna itu juga untuk menyucikan diri baik lahir maupun batinnya untuk menjalani tirakatan itu. Bentuknya kalau sekarang kita kenal dengan puasa. Nah, itulah sahabat sekalian tentang apa namanya
makna arti ataupun katakanlah makna kalau kita berpegangan juga dengan falsafah Jawa ya, dikaitkan dengan saat kita melaksanakan ibadah puasa. Barangkali ini mohon tentu saja komentar dari Anda sekalian para sahabat untuk apakah terkait erat antara budaya Jawa dengan puasa Ramadan kita ini, kan ya, gitu ya. Ini tadi Mas Tony, memang budaya kita itu kan tidak bisa dia serta merta dihilangkan. Nggak bisa ya. Ya makanya ketika mau puasa itu ada padusan. Ya kan di sini membolehkan. Ayo podo neng kali, yo podo neng sendang. Sendang. Ya. Rame-rame. Yang intinya pembersihan jasmani rohani. Iya. Kan itu atau itu. Kalau sudah bersih jasmani rohani, naik baru mohon maaf. Terus nyadran ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur itu juga kan mendoakan para yang sudah sumarin leluhur kita lah ya, orang tua kita, orang tua semuanya lah ya, kerabat-kerabat kita, hajatolan kita semuanya yang sudah sumarin ngalam kubur itu supaya dilapangkan di alam kubur sana, di alam barzah sana, diampuni segala dosa-dosanya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Intinya gitu. Ya setelah itu baru kita menginjak acara puncaknya, itu Ramadan puasa. Iya, puasa. Dan di puasa itulah tadi yang dikatakan gemblengan rohani lah ya, gemblengan. Bukan yang itu kalau dalam Jawa itu juga kawasan dan dibukannya. Iya kawasan dibukannya di situ kita. Ujiannya di situ lah ya. Kita training center kita istilahnya. Kalau orang besar kita training center kita sebulan ini coba yang ini mohon maaf yang sate ini katakanlah ini kan halal, tapi kalau siang kita puasa haram, jadinya haram ya. Kan nggak boleh kan. Oke. Nah itu salah satunya itu. Jadi puasa itu bukan sekedar tadi saya ulang menahan lapar dan dahaga, tapi yang utama mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Hawa nafsu kita itu. Ya, jadi pada intinya baik falsafah Jawa maupun Ramadan kita yang sedang kita laksanakan ini pada intinya adalah membersihkan diri dari hawa nafsu, egoisme, caci maki, rasa benci dan sebagainya harus kita hilangkan dan tidak hanya diminimalisir minimal ya, dan tidak hanya dilaksanakan pada saat puasa ya. Nah setelah puasa pun Lebaran pun juga terus seterusnya pengendalian diri mengendalikan hawa nafsu dan sebagainya itu juga tetap bisa dilaksanakan. Begitulah kira-kira ya Mas Cokro perjumpaan kita kali ini, dan tentu saja karena saya bukan siapa-siapa, Mas Cokro bukan siapa-siapa. Kita hanya menyampaikan kulit-kulitnya saja. Monggo silakan panjenengan bisa komen, kemudian mengkritik kami dengan kritik yang membangun. Tentunya kami tunggu subscribe-nya, share and like-nya. Ya, baik. Jadi sekali lagi mohon kiranya Anda berkenan untuk memberikan komentar, saran, kritik, maupun jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa.